Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah memberikan izin kepada kita untuk hadir kembali hari ini untuk belajar, memperbaiki diri, untuk belajar lebih baik lagi di public speaking Al-Fikr. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu, pengajaran, dan segala hal kebaikan tentang agama Islam ini kepada kita semua, mengajarkan berbagai hal yang positif sehingga apa yang sudah diajarkan beliau kepada kita bisa bermanfaat juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya sampai hari akhir nanti. Amin. Baik, teman-teman semuanya, untuk kita mulai saja caranya hari ini dengan materi motivasi yang akan dibawakan oleh Ibu Mita. Pada Ibu Mita, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Andi dan terima kasih juga kepada Om Toat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan motivasi yang bisa bermanfaat buat saya dan juga kita bersama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang adab berteman. Pasti kita semua memiliki teman, dan bagaimana sih caranya kita berteman atau bersikap saat bersama teman kita. Ada 4 hal yang akan saya informasikan kepada teman-teman semua terkait dengan adab berteman. Yang pertama adalah saling berbagi. Jadi kita terhadap teman kita itu kita harus saling berbagi, bisa berbagi informasi atau berbagi hal-hal lainnya. Yang kedua adalah menjauhi ghibah. Karena hakikat berteman itu kadang kan kalau misalkan perempuan kita suka kumpul, tapi marilah kita sama-sama membentengi diri kita untuk menjauhi ghibah, karena berteman itu harusnya membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik, bukan sesuatu yang buruk. Yang ketiga adalah berwajah ceria. Ciptakanlah suasana yang ceria, aura yang positif kepada teman-teman kita semua agar teman-teman kita semua juga merasakan aura positif itu. Yang terakhir adalah saling memaafkan. Berteman itu tidak luput dari masalah, dan setiap masalah ini kita harus sama-sama saling memaafkan. Mau kita yang salah atau teman kita yang salah, marilah kita membuka pintu maaf selebar-lebarnya kepada sahabat kita, kepada teman kita. Mungkin 4 hal itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan adab berteman. Semoga pada kesempatan berikutnya saya bisa memberikan informasi lagi yang lebih dalam tentang adab berteman atau mungkin adab-adab lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Mita atas motivasinya hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan berkontemplasi sebentar untuk kita bisa merenungkan niat dan semangat kita belajar hari ini. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kontemplasi kita mulai. Oke, selesai. Untuk selanjutnya kita akan masuki ke materi utama. Kita persilakan pada Muhammad Toat, Bapak Ustadz Muhammad Toat, untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh rahmat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan, karena beliau adalah uswatun hasanah, sehingga nantinya ketika kita sudah benar-benar mengikuti instruksi, mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, kita akan bisa, insya Allah, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh rahmat,
penuh kebahagiaan dan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Baik para peserta Al-Fikr yang luar biasa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah bagian proses istiqomah yang luar biasa. Saya apresiasi istiqomah Anda semua ini, dan insya Allah dengan adanya kegiatan ini kita akan sama-sama selamat dan sukses dunia akhirat. Bismillah. Dan tak lupa hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Nah, bagian tadi public speaking ini adalah tentang dasar public speaking, yaitu merangkai kata. Ini sepertinya memang hal yang sepele banget, kayaknya aneh seperti itu ya, tapi memang harus dijalankan supaya Anda semua bisa merasakan bagaimana hentakan rasanya ketika Anda berbicara di depan umum. Memang hari ini mungkin belum di depan audiens yang banyak ya, tapi ini adalah pola dasar ya. Semoga nanti setelah kita mengikuti materi ini, kita akan menjadi dasar ya, sebagai bahan untuk nanti kita berbicara yang sesungguhnya di depan umum. Tentunya untuk belajar public speaking ini tidak hanya sekali dua kali hadir. Untuk itu di Al-Fikr ini sampai 6 bulan ya, karena prosesnya ini loh tidak sesimpel itu ya. Ada materi-materi yang begitu banyak yang harus kita lalui, dan salah satu materi yang harus kita lalui saat ini adalah merangkai kata dan produksi kata. Untuk itu saya persilahkan Anda semua untuk berlatih, dan nanti kita awasi. Dan di sini saya ulang sekali lagi bahwa di sini sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Saya kembali ke laptop saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gama. Di sini aku akan menceritakan keseharianku di hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah salah satu hari yang paling aku tunggu. Hari Sabtu adalah hari yang tepat aku melampiaskan berbagai emosi dan sebagainya gitu kan. Kalau aku pengen mukul orang gampang, aku pengen mecahin sesuatu, atau mungkin aku pengen berteriak dan sebagainya gitu ya. Yaitu menunggu momen saat latihan bela diri. Kan Mecahin bata ya? Iya, mecahin bata, bukan mecahin hati, salah. Oh, mecahin hati ya? Iya. Hai, sebenarnya aku tergolong masih sabuk yang rendah gitu, masih sabuk hijau gitu ya, tapi awalnya rendah memang semuanya. iya, rendah semuanya. Tapi aku berambisi agar kurun waktu 1 tahun menjadi sabuk naik 3 tingkat ya. Merah kali Ya, ya. begitu. Ntar saya kasih sabuknya. Hah? Ntar saya kasih. Oh ya? Serius? Langsung sini ya gimana tuh? Maka dari itu aku giat berlatih dan berlatih. Ternyata ya, taekwondo itu apa sih? Bukan, aku namanya Tifan Shufuk. Tifan Shufuk itu perpaduan antara bela diri dari Cina dan Indonesia. Luar biasa, tak nyangka loh ya. Iya. Baru dengar saya ini. Oh iya, baru dengar. Ada di Instagramnya di bawah ini. Luar biasa. Nah, dari pembinaan Tifan Shufuk aku merencanakan sesuatu untuk di akhir tahun. Kan kita udah gerah nih latihan dan sebagainya. Pasti perlu refreshing gitu, perlu sesuatu yang mengasihkan itu, untuk selain untuk hiburan juga untuk memperkuat internal anggota. Betul. Salah satu dari pesertanya ada mengajukan untuk pergi ke Curug, ada yang pergi ke museum, tapi museum apanya? Jangan salah. Bahaya. Iya, apanya museum? Biasa. Sebentar tanya ini aja deh. Ayo udah deh. Dan singkat cerita, kami menyepakati untuk pergi ke pantai. Pantai mana? Pantai yang dari Banten tuh apa tuh namanya? Cerita. Pantai Carita aja gitu, setelah itu. Katanya sih pemandangannya bagus dan ada banyak misteri di dalamnya. Kayak di film-film. Enggak sih, itu ya. Ya ada kan ada suatu hotel kan, tempat Nino Kido kan, Samudera Beach Hotel ya situ.
Nah, akhir tahun pun tiba. Saatnya kami mempersiapkan diri untuk ke pantai. Ke pantai ya pasti perlu persiapan, backpacker dan segala macam. Salah satunya adalah persiapan makanan ya. Aku tuh dari sekolah, kerja dan sebagainya itu pasti selalu bawa bekal gitu. Nah, soalnya selain hemat juga kan lebih higienis, biar masakan mama gitu ya. Mama. Iya, mama aku yang tersayang gitu ya. Ibu aku memasak nasi, ya dia masak kentang goreng kesukaan aku, ada yang masak mie dan tak lupa masak telur dan sayur gitu untuk dibawa bekal. Ya aku ucapkan terima kasih karena aku saat disupport untuk ke pantai itu dan ibu menyiapkan segala macam perlengkapan aku. Kakeknya. Sesudah saat di pantai, seperti layaknya orang, aku pun berenang dan lihat pemandangan gitu ya. Terutama yang tidak keluar ada diving menyelam ya, menyelam bukan? Iya. Lupa saya artinya. Iya. Menyelam gitu ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang aku tuh takut fobia akan air laut gitu ya, serem gitu ya. Soalnya laut tuh memang di atasnya tuh menyimpan ketenangan, tapi di dalamnya tuh menyimpan suatu misteri, itu suatu gelombang dahsyat itu, Yang bisa menghanyutkan ya. bisa menghanyutkan Hatinya. ganas itu ya. Meskipun dia di atasnya tenang, tapi di bawahnya sangat ganas itu. Aku teringat misteri laut itu karena aku sering yang namanya membaca buku dari Terlie. Ada yang kenal Terlie di sini? Tahu. Terlie. Salah satu bukunya yang aku baca yang berhubungan dengan pantai atau laut itu adalah Ampau Merah, apa ya? Aku lupa namanya. Ya, Ampau Merah pokoknya. Tokohnya itu kan setting cerita di Kalimantan. Dia itu seorang laki-laki biasa yang amat biasa, dan dia itu pengemudi sepit tuh kayak perahu kecil gitu menyeberangi sungai dan lautan di Kalimantan, karena Kalimantan itu emang daratannya tuh sebagian besar tuh sungai gitu di Kalimantan. Aku ingat buku itu ya kan, misteri pantai laut itu. Aku ingat tokoh utamanya lupa, tapi dia menceritakan tentang kisah cinta dan kehidupan laut yang sungguh benar-benar memikat dengan cara tak biasa. Mereka Terlie itu memang seperti itu ya, sangat unik ya. Bacaannya aja luar biasa. Iya, teman-teman aku juga pada suka sih Terlie. Aku udah menamatkan sekitar 30 buku Terlie. Kalau ditunggu-tunggu gitu, atau kenapa bukunya tuh selalu pas banget sama keadaan aku, bisa pas banget gitu. Salah satunya ya. Senasib. Iya. Pembawaannya tuh luar biasa, makanya aku semangat untuk jadi penulis juga, salah satunya pas jadi penulis. Bagus. Harus jadi penulis. Udah. Masih satu lagi. DNR. Iya, dibalik kegemaranku itu membaca buku, memang agak sulit buat cowok itu ya, terutama cowok ya. Mungkin baca buku sesuatu yang asing atau gimana gitu ya. Saya juga baca buku, saya novel juga saya baca. Iya, nggak, maksudnya aku dulu di kehidupan aku kayak di sekolah SMP SMA gitu kan. Aku tuh emang hobinya kan ke perpus gitu ya, baca sebagainya. Sama kita juga gitu. Oh iya? Iya sama lah. Soalnya di perpus tuh kebanyakan tuh yang baca tuh teman-teman cewek. Saya nggak baca tidur. Oh iya. Masa sih tidur? Tadi marahin ibu perpus. Iya, sebenarnya bingung juga, apalagi kan kalau kayak Rangga. Oh yang di ayat-ayat cinta bukan? Ada Ada dengan cinta. Iya, Rangganya dia kayaknya. Cewek-cewek pada waduh. Enggak, aku masih belum mematahkan diri anjay. Enggak, itu mah berat lah mematahkan diri itu. Bener-bener.
Iya, sampai sekarang pun aku masih sering gitu membaca buku. Tapi pas covid itu nyiksa banget. Aku gak media tutup, perpus tutup. Mungkin teman-teman juga pada sedikit yang punya buku. Makanya aku bersyukur kemarin ada teman kopi aku yang punya buku, aku langsung pinjem. Atau aku pengen ada sesuatu yang dibaca, terutama novel gitu ya, novel-novel gitu. Kalau buku-buku berat sih aku juga masih ada mager gitu bacanya. Tebel-tebel maksudnya berat-berat tebel-tebel gitu. Nah, yang beratnya pakai buku-buku yang bahas tentang fikih apa, terus kayak hukum apa yang ada enteng-enteng. Itu berat. Itu aku belum, sebenarnya aku belum terlalu pandai untuk full enjoy bawa masa buku berat itu. Janganlah berat berat banget. Iya, tapi kalau misalnya ada tujuannya dan mungkin ada kerjaan, mungkin aku bisa, tapi tertuntut gitu ya, tertuntut itu kan. Tertuntut aja. Tertuntut. Ya, aku ingat waktu itu hari Selasa aku ketika di perpus, tapi waktu itu aku ingat di rumah makan sambal banyak kan. Ya aku kan hobinya kalau makan bakso tuh sambalnya setengah mangkok ya. Udah nggak kuat banget ya, maksudnya aku jadi pas aku lagi baca buku jadi gelisah gitu, gimana ya, aku lihat ibu perpus, ngapain anak ya, aku udah berusaha nahan buat buang air besar, tapi aku udah gak kuat lagi. Maka dari itu aku tinggalkan buku aku sebentar, lalu aku pinjam perpus, aku pergi ke toilet ya untuk menuntaskan hajat aku. Ya memang itu saran aku sih. Aku kenapa makan bakso tuh sambalnya tuh setengah mangkok. Iya nih. Iya. Oh iya itu. Dari situ tuh hari itu aku langsung mencret 5 hari berturut-turut. Minum obat warung nggak bisa, nggak sembuh-sembuh. Aku memutuskan minum jamu ada apa ya, warung jamu gitu. Aku minum. Mas pesan jamu buat diare gitu. Aku bikinin, aku minum. Besoknya udah mendingan itu, udah enak, dan besoknya udah mampet dan sembuh deh. Begitu ya. Garing nggak biasa aja. Udah ya? Iya, sekian dari aku. Semoga cerita singkat aku itu menghibur kalian. Bagus. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mita, saya salah satu yang join di Alfikar ini, public speaking. Kalau boleh cerita sedikit tentang saya, mungkin nggak banyak yang tahu tentang apa yang saya ambil ketika saya berkuliah. Iya, orang belum kasih tahu. Dan mungkin orang terkadang suka salah menebak bidang studi yang saya ambil ketika saya berkuliah gitu kan. Jadi mungkin ini pertama kali saya ngomong sama teman-teman semua Rahasianya terbongkar. tentang jurusan apa sih yang saya ambil ketika saya berkuliah. Ketika saya memilih jurusan ini pun sebenarnya saya merasa ini adalah tangan Tuhan yang menggerakkan ini semua, karena saya tidak pernah mengisi kolom jurusan yang akhirnya saya pilih gitu kan, karena saya minta teman saya untuk coba dong tolong diisikan kira-kira saya kuliahnya cocoknya di mana gitu. Sampai ya itulah tangan Tuhan yang kita nggak pernah tahu, akhirnya jurusan yang saya dapatkan zaman saya itu namanya SPMB, itu adalah jurusan di sastra Arab di salah satu universitas negeri di Bandung. Dan saya tidak pernah merasa kalau sekarang ini saya tidak merasa menyesal karena saya pernah berkuliah di sana, karena saya sama sekali nggak punya basic pesantren ataupun basic bahasa Arab, dan saya merasa seperti terjun bebas aja masuk sastra Arab itu, dan ya berusaha enjoy menjalaninya walaupun pelajarannya
Masya Allah lah, luar biasa. Unpad pasti ya. Kadang saya tuh berpikir ketika masuk ke sana dengan, kalau boleh cerita, saya dulu sebelumnya belum pakai hijab, jadi saya adalah satu-satunya mahasiswi di sana yang di jurusan saya yang tidak berhijab. Jadi saya harus menghadapi banyak sekali hal yang dari dosen yang melihat saya, ini anak sehat atau dia orang gila gitu ya, masuk ke sini tapi nggak pakai hijab gitu, bukan anak pesantren, nggak pakai kerudung, nggak ngerti bahasa Arab, dia tuh mau ngapain di sini gitu. Tapi saya berusaha menenangkan diri, berpikiran positif bahwa saya bisa, makanya saya ada di sini. Jadi tersesat aja. Makanya saya berusaha untuk bisa mempelajarinya, walaupun mungkin yang saya pelajari di kampus itu adalah ilmu yang bukan untuk pemula gitu, jadi memang yang harus sudah punya basicnya dulu. Tapi saya berusaha belajar dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan teman-teman yang luar biasa, yang bisa membimbing saya, yang bisa mengarahkan saya menjadi lebih baik dari segi bersikap, menjadi muslimah yang lebih baik, dan juga belajar bahasa Arab, walaupun ya istilahnya hanya dasarnya lah yang saya bisa pahami gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada yang saya dapatkan dari berkuliah di sana. Dan waktu saya memilih untuk kuliah di sana pun pertentangan orang tua, keluarga itu pasti ada, karena mau jadi apa setelah lulus dari sastra Arab gitu, pekerjaannya apa yang mau kamu kerjakan gitu kan. Sedangkan kita kalau memilih kuliah pasti jangka panjang gitu, mau kerjanya ini misalnya akuntansi, oh iya nanti mau kerja di perbankan atau apalah itu. Tapi saya benar-benar blank, mau kerja di mana ya, bener juga ya kata orang tua saya mau kerja apa. Tapi ya itulah gitu, ketika kita memilih sesuatu yang baik, pasti Allah juga membimbing kita untuk terus mencari menjalani stepnya itu dengan baik juga. Betul. Penting ceritanya itu loh, menarik ya. Di perjalanan kuliah saya itu banyak sekali, nggak banyak dosen sih, ada dosen yang nggak suka dengan penampilan saya, tapi ada juga dosen yang sangat istiqomah sekali memberikan saya nasihat-nasihat yang baik. Ini belum punya istri nih kayaknya. Udah. Oh, udah ya. Alhamdulillah dosennya udah punya istri. Tapi dia selalu membimbing saya. Dia selalu membimbing dan memberikan nasihat-nasihat sampai akhirnya suatu pada saat di penghujung kuliah itu saya mendapatkan dosen pembimbing beliau. Tapi sebelum itu saya memang sudah dalam proses berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi pada saat saya melakukan bimbingan dengan beliau, alhamdulillah beliau sangat membantu saya, mensupport saya. Ketika saya, jujur kalau kita kuliah di sastra Arab itu pasti skripsinya ada bahasa Arabnya. Dan bagaimana saya yang bukan anak pesantren, yang dasar banget bahasa Arabnya, tapi saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dan itu tidak akan selesai kalau nggak ada bantuan dari dosen pembimbing saya ini. Saya tuh seperti melemparkan bola ke beliau dan beliau menangkap saya dan mengajarkan saya tuh benar-benar, jadi bukan kayak bikin skripsi, ini kayak kursus gitu, kursus sama dia membimbing saya dari nol sampai akhirnya skripsi itu bisa siap saya bawa untuk sidang gitu. Dan beliau benar-benar yang menuntun saya gitu untuk ayo Mita pasti bisa, yang mana yang nggak bisa gitu kan. Dan dia tuh hanya dosen pembimbing kedua. Dan waktu saya mengajukan hasil saya kepada dosen pembimbing pertama itu, ya itulah, kita kadang nggak boleh kepedean, nggak boleh banyak berharap. Nggak semua manusia itu sama, kayak nggak semua dosen itu sama. Pasti ada yang dia bisa menerima saya, tapi ada juga yang nggak bisa menerima saya. Dan pada saat saya sudah pede dengan skripsi saya yang sudah dibantu sama beliau, tiba-tiba sampai di sana tuh seperti hati saya tuh seperti tertusuk duri gitu, sakit banget gitu rasanya, karena saya ditolak dan saya harus mengulang lagi bab isi dari skripsi saya. Tapi saya di saat itu, walaupun saya sedih, saya berusaha untuk menenangkan diri dan
saya langsung menghubungi dosen pembimbing pertama saya dan menceritakan bahwa ini gimana Pak, saya harus mengulang lagi isi bab skripsi saya, terus ini gimana, terus dia alhamdulillah dia bisa menenangkan dan coba ayo Mit kita kapan bimbingan lagi, nanti kita coba cek masukan dari bapak pembimbing yang pertama, siapa tahu memang ada yang kurang jadi kita bisa tambahkan supaya hasil skripsinya lebih baik lagi. Ketika saya waktu itu saya kan tinggalnya di Jatinangor, sedangkan dosen Mbak Wita diulangi nanti ya. ya. Sekarang ini ketika Mbak Wita lagi mikir kan itu ya, tahan dulu. Oke. Boleh berpikir tapi tahan dulu, langsung lanjut. Coba dipaksa gitu. Ketika saya Tahan dulu. Nah, ketika saya tahan terus gitu. Gak apa. Pada saat saya berkuliah di Bandung itu saya tinggal di Jatinangor, sedangkan dosen pembimbing saya itu tinggalnya di Bandung, jadi otomatis ada perjalanan dari Jatinangor ke Bandung dan dari Bandung Jauh ya? ke Jatinangor yang saya harus berangkat pagi tapi pulang itu nggak boleh sampai malam karena nanti bisa saya nggak ada dan saya nggak bisa pulang. Dan terkadang kalau saya sudah ketinggalan bis, otomatis saya nggak bisa pulang ke Jatinangor, dan alhamdulillahnya saya punya teman di Bandung yang dia punya rumah di Bandung, jadi saya biasanya pulang naik angkot ke rumah dia, dan saya biasanya saya tidur di sana. Dan kalau saya sampai rumahnya dia itu biasanya adalah ketika maghrib, dan kebetulan keluarganya itu sangat Islami sekali gitu, dan sangat ketika azan mereka akan sholat berjamaah bersama-sama, sangat taat sekali. Jadi pada saat saya sampai ke sana, saya biasanya langsung berwudu dan ikut bergabung sholat berjamaah bersama mereka gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sastra Arab atau memilih sastra Arab sebagai jurusan saya kuliah itu bukan cuman untuk dunia gitu, untuk nyari kerja, tapi juga untuk kebaikan akhirat mungkinnya, insya Allah lah. Jadi memberikan saya hal-hal yang baru, memberikan hal-hal yang positif, memberikan saya informasi lagi bahwa kamu sudah baik di jalur yang baik, tapi kalau lebih baik kalau seperti ini. Dan itu saya dapatkan dari ketika saya memutuskan untuk mengambil studi di Bandung tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Karena ilmu yang kita dapat seyogianya akan menjadi bermanfaat jika kita bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Andi Garmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.